Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru penggerak. Saya Rosa Junianto, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri 1 Purwasaba, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara. Saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.3 visi guru penggerak. Untuk merumuskan visi guru penggerak dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Pendekatan ini mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Untuk menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan metode Bagja. Bagja terdiri dari buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Buat pertanyaan utama berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Ambil pelajaran dimaksudkan untuk memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang nantinya kita akan jadikan pembelajaran. Gali mimpi berupa narasi keadaan ideal jika prakasa perubahan telah terwujud. Jabarkan rencana dapat mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Dan atur eksekusi yang dapat membantu transformasi menjadi nyata. Berikut ini visi yang saya buat adalah terwujudnya peserta didik yang berprestasi, cerdas, mandiri, berakhlak mulia, dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Untuk mewujudkan visi saya tersebut, maka saya membuat prakasa perubahan, yaitu meningkatkan kreativitas melalui pembelajaran yang berpihak pada murid. Adapun tahapan Bagja yang saya buat adalah sebagai berikut. Yang pertama, dalam buat pertanyaan utama. Pertanyaannya adalah, sarana prasarana apa saja yang dimiliki sekolah yang dapat menunjang pembelajaran yang berpihak pada murid? Apa saja yang dapat dilakukan untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid? Dan bagaimana mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid? Tindakan atau penyelidikannya antara lain berdiskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat untuk merumuskan pembelajaran yang berpihak pada murid, mencari referensi tentang praktik baik pembelajaran yang berpihak pada murid, melakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui gaya belajar murid, berdiskusi dengan murid mengenai pembelajaran yang menyenangkan bagi mereka. Yang kedua, ambil pelajaran. Pertanyaannya, berapa banyak guru yang ada di sekolah yang sudah melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid? Metode dan strategi apa saja yang harus dilakukan untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid? Dan keterampilan apa saja yang harus dimiliki oleh guru untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid? Tindakan atau penyelidikannya antara lain berdiskusi dengan rekan sejawat yang sudah melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid, mencari referensi tentang metode dan strategi pembelajaran yang berpihak pada murid, mengikuti pembelajaran kegiatan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi yang mendukung dalam mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang ketiga, gali mimpi. Pertanyaannya antara lain, apakah asesmen diagnostik yang saya lakukan di awal pembelajaran bisa menjadi acuan untuk mengetahui kebutuhan belajar murid? Apakah metode dan strategi yang saya rencanakan bisa mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid? Dan siapa saja yang saya libatkan dalam mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid? Tindakan atau pendidikannya antara lain
melakukan pembelajaran sesuai dengan hasil analisis asesmen diagnostik untuk menyelesaikan tingkat pembelajaran dengan kemampuan dan gaya murid, menuliskan gambaran skenario metode dan strategi pembelajaran yang akan dilakukan, berdiskusi dengan atasan dan rekan sejawat tentang skenario pembelajaran yang akan dilakukan, dan melakukan refleksi setiap akhir pembelajaran. Yang keempat adalah jabarkan rencana. Pertanyaannya, apa langkah awal yang bisa dilakukan untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpihak pada murid? Bagaimana cara mengukur apakah pembelajaran yang dilakukan sudah berpihak pada murid? Apa tindakan-tindakan yang mendukung proses pembelajaran yang berpihak pada murid? Dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid? Tindakan atau penyelidikannya: melakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui gaya belajar murid, membuat catatan target pencapaian dari pembelajaran yang berpihak pada murid, merancang pembelajaran yang berpihak pada murid, dan meminta atasan atau rekan sejawat untuk memberi masukan tentang pembelajaran yang telah dilakukan. Yang kelima, yang terakhir, atur eksekusi. Pertanyaannya, siapa saja yang akan dilakukan dalam mewujudkan rencana ini? Apa saja peran pimpinan, guru, murid, dan pembelajaran yang berpihak pada murid? Dan tindakan atau penyelidikannya adalah mengajak kepala sekolah dan rekan sejawat untuk melakukan observasi dan kolaborasi, membuat jadwal kapan dan siapa saja atasan atau rekan guru yang akan memantau kelas saya, membuat jadwal pelaksanaan pembelajaran, dan melakukan refleksi setiap hari pembelajaran dan melakukan tindak lanjut. Demikian rancangan kegiatan perubahan berdasarkan tahap Bagja. Semoga dapat membawa perubahan yang lebih baik dan berpihak pada murid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, salam dan bahagia. Tergerak, bergerak, menggerakkan.